Dia ini seorang ibu atau tidak ya? Kalau seorang ibu memiliki anak ya, kemudian dia empati ya, mendudukkan dirinya sebagai ibunda Joshua, bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu sebagai misalnya ini ya, cobalah kita empati gitu ya, sebagai ibunda Joshua, anak kita sudah HAM hakikinya, hak asasi manusianya ya, yang paling utama sudah dirampas, dihabisi nyawanya dengan penyiksaan seperti itu. Kemudian difitnah seperti itu. Kemudian putri dengan nangis, dengan segala macam bicara ke Komnas Perempuan, langsung percaya satu pihak itu dan langsung launch ke publik berapi-api loh itu, dan memakai kosakata itu, kata-kata itu yang pemerkosaan itu tanpa bukti. Kalau kita sebagai komisioner KPU lagi, komisioner Komnas Perempuan, apalagi perempuan, itu harus benar-benar sebelum kita sampaikan ke publik, apalagi itu wawancara dengan wartawan, itu harus benar-benar tidak asal. Kalau kayak istilah anak muda sekarang banyak yang akhirnya kesel, jangan ngebacotnya itu ngebacot doang gitu. Jadi didukung bukti-bukti valid atau tidak bisa juga hanya dengar satu pihak. Nah ini ada apa ini? Dan tidak mengedepankan sebagai perempuan itu gitu. Komnas Perempuan harusnya itu sisi keperempuanan itu diutamakan. Dan saya browsing lagi, kalau Komnas HAM ada sekali ya berkunjung ke rumah Ibunda Brigadir Joshua, datang ke Jambi sekali Komnas HAM. Sekali itu saja. Dan kemudian tidak kontinuitas ya, berinteraksi atau menyampaikan progres dari yang dikerjakan oleh Komnas HAM. Nah, kalau Komnas Perempuan, saya browsing, saya search itu, sama sekali belum pernah datang ke rumah keluarga Brigadir Joshua. Pertanyaan saya, Komnas Perempuan ini mengurusi ya hak asasi perempuan ya, perlindungan perempuan. Apakah perempuan itu hanya untuk Bu Putri? Perempuan di sini kan ada ibundanya, Ibunda Joshua. Kenapa tidak datang ke sana? Kenapa tidak mengayomi di pihak Brigadir Joshua, ibunda perempuan? Kalau kita bicara perempuan, itu perempuan. Ibunda Brigadir Joshua itu perempuan. Karena Komnas Perempuan ini kan sedikit-sedikit harus yang perempuan, memang perempuan kan yang harus digurusi. Nah, itu perempuan. Kenapa tidak datang ke sana? Kenapa yang sibuk diurusi hanya Putri Candrawati, dan kemudian mendengar keterangan satu pihak langsung mengklaim bahwa itu adalah suatu kebenaran dan diumumkan ke pers, dan memakai, tadi saya harus ulangi lagi, saya tidak menurut saya ya tidak pas, tidak pantas lah ya, langsung memakai kata pemerkosaan itu label, langsung melabel, kok tega gitu. Jadi hendaknya Komnas Perempuan ini ya harus menunjukkan sisi keperempuanannya yang lembut, yang mengayomi, yang yang pada saat misalnya berurusan atau ada kaitannya dengan Komnas Perempuan, sisi keperempuanan itu yang ditonjolkan. Jangan lebih sadis dalam tanda kutip memilih kata-kata itu ketimbang
yang pria-pria saja itu masih memakai pelecehan seksual karena masih diduga. Lah ini sudah langsung pakai pemerkosa tanpa juga ada kesempatan dari pihak Brigadir Joshua untuk memberikan keterangan, datang mereka untuk juga ditampung keterangannya, didengarkan. This is very ridiculous. Unfairness terjadi. Dan saya sangat berharap jangan sampai seperti kecurigaan publik Komnas Perempuan, Komnas HAM dipakai untuk menjadi apa? Untuk menjadi speaker, juru bicara dari penyidik atau kepolisian yang sudah mengespek-tigakan tentang pengaduan terjadinya pelecehan seksual oleh Brigadir Joshua yang sudah dilaporkan oleh Putri Chandrawati. Karena apa? Ditengarai supaya tidak losing face, tidak kehilangan muka karena sudah terlanjur di SP3-kan oleh polisi, oleh penyidik, maka dipakailah ini si Komnas Perempuan ini, ya kita langsung straight to the point sekarang Komnas Perempuan saja, untuk menjadi speaker, jadi juru bicara untuk apa? Menggaung-gaungkan gitu ya, menggaung-gaungkan bahwa Brigadir Joshua ini pemerkosa. Hanya mendengarkan satu pihak. Hanya mendengarkan, saya ulangi lagi, saya hanya mendengarkan Putri Chandrawati, hanya mendengarkan Kuat, hanya mendengarkan ART-nya. Mau jadi apa Komnas Perempuan kalau begini? Saya jadi kecewa ya, kecewa sekali saya. Karena apa? Karena ya hubungan baik sama teman-teman di komisioner Komnas Perempuan. Tapi kalau begini caranya, loh ini sisi keperempuanannya yang seperti apa ini? Dan cerdas-cerdas kok itu yang duduk di situ, tapi dalam hal ini kok kehilangan kecerdasannya. Tidak ada terlihat dari yang disampaikan ini, tidak terlihat kecerdasan hati, ya, kecerdasan otak, tidak ada ini. Ini jadi apakah dipesan gitu, ada message tertentu untuk apa? Menyuarakan pihak Putri Chandrawati. Kan aneh. Nah, kemudian juga harusnya ya, kan sudah terbiasa itu untuk apa? Mengurusi masalah segala sesuatu yang menyangkut perlakuan tidak adil, kesemena-menaan terhadap perempuan. Dan itu kan memakai daya kritis gitu ya, memakai daya kritis. Kenapa bisa ya diakui oleh komisioner ini Siti Aminah? Kejadian itu terjadi sebenarnya menurut Putri Chandrawati itu di Magelang. Tetapi di laporan pertama ketika dia laporkan itu di Jakarta, menurut Putri, suaminya Ferdi Sambo lah yang mengarahkan Putri Chandrawati untuk merubah lokesnya. Kejadiannya itu, pemerkosaan itu bukan di Magelang. Jadi Ferdi Sambo sebagai suami mengatakan ke Putri, laporkan saja, kasih tahu saja bahwa kejadiannya itu bukan di Magelang, tetapi di mana? Di Duren 3. Nah, seharusnya Komnas Perempuan ya mempertanyakan pertanyaan besar, itu saja sudah bohong. Ya kan? Itulah yang diprank semuanya akhirnya di SP3 kan, karena pada saat penyidik menyidik itu tidak ditemukan gitu loh. Tidak ditemukan temuan itu, bukti-bukti bahwa Brigadir Joshua melakukan
pelecehan seksual, atau kita pakai istilahnya si Komnas Perempuan ini pemerkosaan di Duren 3. Nah, kemudian dia berdalih suaminya lah yang mengarahkan supaya dia berbohong bahwa pemerkosaan terjadi itu di Duren 3, bukan di Magelang. Nah, dilala si Komnas Perempuan ini mengikuti saja ritme skenarionya kebohongan ini, ketidakjujuran ini, dan dibungkus dengan kata-kata apa? Bahwa suaminya lah yang mengarahkan. Jadi kesalahan ada di suaminya. Loh, kalau memang kita korban pemerkosaan, ya, korban pemerkosaan loh, kok masih ada masih sempat-sempatnya berunding dengan suami dan berdiskusi. Ya, bagusnya nih kita tempat kejadian lokasnya ini saya diperkosa di mana ya Pak? Atau suaminya, mah kau nanti ngomong aja kau diperkosa di Duren 3. Loh, itu diperkosa loh. Diperkosa itu pasti traumatis, dilecehkan, ya, harkat martabat dilecehkan. Bagi perempuan tidak ada yang paling menyakitkan ketika kita dilecehkan secara seksual, apalagi diperkosa. Jadi sangat tidak masuk akal, ya. Harusnya komisioner komisioner Komnas Perempuan, ya, Ibu Siti Aminah tadi, ya, berpikir kritis. Berarti apa? Berarti sudah ada permufakatan jahat, ya, untuk lokesnya ini saja. Dari penentuan lokesnya saja mereka sudah melakukan permufakatan jahat, tidak jujur, untuk mengganti tempat lokes pemerkosaan ini. Nah, berarti kan tidak jujur. Kok bisa-bisanya si Komnas Perempuan ini, ya, si Siti Aminah ini, Ibu Siti Aminah ini langsung menyiarkan ke publik. Kan banyak keganjilan gitu. Sudah diketahui bahwa Ferdy Sambo mengarahkan istrinya untuk mengatakan bahwa kau katakan saja kau diperkosa, ya, itu di Duren 3, bukan di Magelang. Nah, kemudian datang lagi si begitu ini sudah di SP3 kan. Kemudian